Mas Indra sambil dicatat. Ya. Oke, waktunya 15 menit maksimum ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Nindyo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kedua saya, Pak Nindyo. Lalu tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting penelitian tugas akhir saya. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Oke, saya langsung aja. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal tugas akhir saya yang berjudul model perilaku pengguna mobil ke kampus berdasarkan teori of planned behavior. Selanjutnya pendahuluan. Di slideshow Mas biar kelihatan. Gimana Pak? Di slideshow. Oh, slideshow enggak. Siapa? Ya, untuk pendahuluannya, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi khususnya di Yogyakarta akan terus meningkat. Hal ini sebenarnya didukung oleh sistem pemasaran dari produsen kendaraan. Alasan masyarakat lebih memilih kendaraan baik itu mobil ataupun motor sebagai alat transportasi yakni memberikan kenyamanan dan keamanan. Dengan memahami faktor-faktor penentu, perilaku pemilihan moda dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para perencana transportasi dan pengambil keputusan dalam memprediksi pilihan moda transportasi dari para pelaku perjalanan. Pemilihan moda dalam perumusan kebijakan transportasi memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan pemilihan moda dapat mempengaruhi seberapa efisien seseorang dalam melakukan perjalanan, seberapa besar ruang kota diperuntukkan sebagai fungsi transportasi, dan juga alternatif-alternatif yang tersedia untuk pelaku perjalanan. Di sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah karakteristik responden pada pengguna mobil ke kampus? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh variabel sikap, variabel norma subjektif, dan variabel persepsi kendali perilaku pada pengguna mobil ke kampus? Lalu pada tujuan penelitian, poin pertama, mendeskripsikan karakteristik responden masyarakat Kota Yogyakarta dalam menggunakan mobil ke kampus. Yang poin kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat dalam menggunakan mobil ke kampus. Lalu pada manfaat penelitian, poin pertama, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ranah penelitian teori of planned behavior atau TPB dengan menguji ketiga konstruknya dalam memprediksi perilaku pengguna kendaraan pribadi, dalam hal ini mobil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penggunaan mobil kampus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian lanjutan, khususnya yang terkait dengan yang membahas perilaku pengguna kendaraan bermotor, khususnya mobil. Ya, untuk tinjauan pustaka, transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari prasarana atau sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk. Dimungkinkan adanya pergerakan barang dan dimungkinkannya akses ke semua wilayah. Sedangkan fungsi transportasi adalah untuk menggerakkan atau memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem tertentu untuk tujuan tertentu. Kota dianggap sebagai tempat tersedianya sebagai kebutuhan dan lapangan kerja. Selain itu, kota menawarkan begitu banyak kesempatan baik di sektor yang formal maupun informal.
pada landasan teori perilaku terencana atau teori of planned behavior atau TPB merupakan teori yang dikembangkan oleh Azen. Fokus utama dari teori perilaku terencana ini sama seperti teori reason action, yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan berapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku. Ya, dalam teori perilaku terencana terdapat 4 poin, yaitu yang pertama attitude atau sikap. Attitude atau sikap yaitu munculnya sikap yang mempengaruhi perilaku adalah melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Sikap merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi, atau peristiwa. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu norma subjektif. Itu hasil dari menampilkan suatu perilaku adalah ditentukan oleh kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu. Kesetujuan atau ketidaksetujuan ini dapat mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas perilaku yang ditampilkan individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain. Teori of planned behavior memperhatikan elemen sosial dari perilaku seseorang individu melalui norma subjektif ini. Sebentar ya Pak ya. Lalu untuk poin berikutnya, persepsi kontrol perilaku. Secara konseptual, diharapkan untuk memodernisasi pengaruh intensi pada perilaku yang dilakukan individu. Sehingga suatu intensi yang kuat akan menghasilkan perilaku hanya jika perceived behavioral control yang dimiliki individu juga kuat. Kontrol perilaku dapat juga diartikan sebagai pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam melakukan perbuatan atas dasar pada pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan. Lalu yang terakhir, intensi, yaitu niat atau keyakinan. Intensi adalah suatu fungsi dari belief atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Intensi bisa berubah karena waktu. Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya perubahan intensi. Ya, dalam penelitian ini berikut saya tampilkan metodologi penelitiannya, yaitu menggunakan diagram air seperti berikut. Yaitu dimulai dari persiapan penelitian, yaitu ada studi literatur dan survei pendahuluan. Dilanjut dengan pengumpulan data, yaitu terdapat data primer, yaitu kuesioner survei dan data sekunder jumlah populasi. Lalu dilanjutkan dengan penentuan jumlah sampel, pembagian kuesioner online, lalu rekapitulasi data menggunakan Excel dan aplikasi SPSS. Lalu dilanjut menggunakan analisis struktural equation model, yaitu menggunakan aplikasi AMOS. Lalu didapatkan hasil dan pembahasan. Analisis dan pembahasan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,8 km. Terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.
setiap kabupaten atau kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda, sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Lalu jumlah penduduk di DIY pada tahun 2022 adalah 4.021.816 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten. Berikut adalah saya tampilkan hasil analisis dan pembahasan. Bisa dilihat dalam analisis deskriptif, yaitu analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Dapat dilihat pada grafik 1, yaitu adalah persentase responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu diperoleh dengan hasil responden perempuan sebanyak 37,8% dan laki-laki 62,2%. Lalu pada grafik yang kedua, yaitu persentase responden berdasarkan usia. Nah, pada grafik yang responden berdasarkan usia ini cenderung lebih banyak dari kelompok umur 21 sampai 30 tahun. Selanjutnya pada grafik nomor 3, yaitu persentase responden berdasarkan pendidikan terakhir. Grafik responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kelompok lulusan S1. Lalu pada grafik keempat, persentase responden berdasarkan pekerjaan. Grafik responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Dapat dilihat dengan angka 32,5%. Selanjutnya, pada grafik yang kelima, yaitu persentase responden berdasarkan jenis mobil. Grafik responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kelompok pengguna mobil manual, yaitu dalam hal ini saya memberikan option untuk 2 jenis mobil, yaitu manual dan matic. Lalu pada grafik ke-6, persentase responden berdasarkan mesin kendaraan. Dapat dilihat grafik responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kelompok masyarakat yang menggunakan mobil bermesin Honda dengan angka 33,5%. Ya, sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak, kameranya mati Pak. Ya, lanjut aja dulu. Gimana Pak? Lanjut aja dulu. Oh, presentasinya lanjut aja dulu Pak. Ya, lanjut. Terus saya lanjutkan lagi ini. Itu selanjutnya yaitu grafik nomor 7. Yaitu persentase responden berdasarkan jumlah berkendara per minggu. Dapat kita lihat grafik responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kelompok yang menggunakan mobil sebanyak 2 hingga 4 kali dalam seminggu. Lalu pada grafik nomor 8, persentase responden berdasarkan jarak tempuh. Grafik responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan jarak tempuh 5 hingga 10 km. Nah, lalu pada ini ada hasil output uji normalitas,
yaitu pada grafik histogram berdasarkan tampilan output chart di atas, yaitu grafik histogram, di mana grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, yang artinya adalah data distribusinya normal. Lalu pada grafik biplot, pada gambar biplot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jadi penggambaran menggunakan Amos. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural atau structural equation model. Kirim kapan? Absen nih. Kowe apa aku? Mas. Ya, kita lanjutkan. Saya ulangi ya. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural atau structural equation model, atau bisa disebut SEM, yang banyak digunakan dalam riset empiris saat ini. Program yang dipergunakan dalam melakukan analisis data yaitu Amos. Ya, dengan tampilan seperti pada gambar berikut. Oke, saya lanjutkan. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, total data survei yang diperoleh adalah 211 responden. Data yang terpakai atau terverified setelah disortir yaitu 209 responden karakteristik respon. Karakteristik responden tersebut adalah yang pertama, responden yang paling banyak menggunakan menggunakan mobil saat bekerja adalah memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta yaitu 32,5%, dan selanjutnya pekerjaan sebagai karyawan sebesar 18,7%. Lalu yang kedua, responden yang diperoleh cenderung lebih banyak dari kalangan usia 20 tahun hingga 30 tahun, yaitu sebesar 81,8%. Disusul dari kalangan usia 31 tahun hingga 40 tahun sebesar 13,4%. Lalu pada poin ketiga, berdasarkan jarak tempuh responden dengan jarak 5 hingga 10 km sebesar 38,3%, dan responden yang paling sedikit yaitu responden yang menempuh jarak lebih dari 20 km yaitu 4,3%. Pada poin kedua, dari hasil analisis bisa disimpulkan bahwa persepsi kendali perilaku lebih berpengaruh terhadap intensi masyarakat dalam menggunakan mobil daripada sikap dan norma subjektif. Persepsi kendali perilaku mendapatkan 35,9%, sedangkan norma subjektif mendapatkan 26%. Dan sikap mendapatkan 20%. 20,3%. Karena persepsi kendali perilaku lebih berpengaruh, itu berarti masyarakat Jakarta yang sangat berpengaruh oleh kemampuan dalam menentukan pilihan setuju atau tidak setuju dalam menggunakan mobil ke kampus. Selanjutnya, pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perhubungan dan masukkan, ini masuk ke benar. Nah, untuk bagian saran, pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perhubungan dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk
pengembangan dan penyempurnaan penilaian ini. Yang pertama, dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya pernyataan-pernyataan atau item variabel yang digunakan lebih banyak macamnya atau lebih beragam lagi, sehingga konstruk atau indikator dari variabel yang ada dapat diperoleh nilai reliabilitas yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam pembuatan kuesioner perlu penjelasan yang mudah dipahami oleh responden, sehingga dalam pengisian data memperoleh hasil penelitian yang lebih bagus. Yang ketiga, perlunya dilakukan tindakan ataupun kebijakan yang lebih tegas dan tepat sasaran agar masyarakat pengguna kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi, dapat lebih bisa diarahkan untuk mengubah sikap serta norma dalam menggunakan dan memiliki kendaraan. Dan yang terakhir, metode pengkajian perilaku pengguna kendaraan bermotor pribadi dengan konsep Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk pengkajian pemilihan moda seperti mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Tentunya setelah dilakukan penyesuaian dengan karakteristik daerah masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman dan tentunya Bapak Nidjo. Silakan kalau ada tanggapan atau ada apa dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa raise hand dulu. Sebelumnya mungkin saya lampirkan ini dulu aja Pak, untuk absennya mungkin ya Pak ya. Untuk absennya teman-teman mungkin saya bisa lampirkan dulu ke bagian chat. Oh ya. Ya. Monggo yang mau absen itu udah dilampirkan di chat ya teman-teman ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Pada tidur. Oke, kalau begitu saya aja ya. Silakan dibuka semua, on cam kan semua, biar semuanya dengar apa yang saya sampaikan. Print screen tuh, kontrol print screen. Pas ini buat tuh, main apa buat? Oke, Mas, semuanya di on cam kan dulu, biar saya yakin bahwa kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Buat teman-teman. Terutama yang pembimbing kedua atau pembimbing satunya saya. Oke, biar saya yakin kalian mendengar apa yang saya sampaikan ya. Mbak Dinda, Suharti, Dewi, Iris, Wahyu Nurizki, Zulfa, Claudia Zura. Ini Claudia Zura itu nggak tahu kemana orang ini. Anggap aja nggak absen ya dia ya. Zulti, Dwi. Oke. Nanti cek link YouTube yang saya sampaikan di chat room, dilihat, dicermati. Kemudian buat Mas Rendra, PowerPoint-nya diganti. Saya tidak mau besok Pak Sidang melihat PowerPoint itu. Siapa? Oke, saya nggak mau, saya suruh baca. Lihat YouTube saya, Siap, baik Pak. Ya. Saya tidak mau lihat PowerPoint itu terlalu banyak tulisan copy paste yang kemudian kamu baca sendiri. Saya harus mendengarkan apa yang kamu baca. Mending saya baca sendiri kan. Yeah. Namanya juga PowerPoint. PowerPoint itu powernya
Poin, namanya juga PowerPoint. Makanya cek itu bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus di link YouTube saya sudah sampaikan di chatroom. Oke, siapa? Ya, Iya, Pak. diklik dulu, di copy dulu, diklik dulu. Itu cuma 1,5 jam kamu cek lihatnya. Oke ya, yang kedua, mohon kalau presentasi, kalau waktunya saya minta 15 menit, ya 15 menit. Oke, jadi sebelum presentasi itu kalau mau sidang, mau seminar itu latihan dulu, latihan dulu. Saya juga gitu dulu itu, kalau mau presentasi itu latihan dulu. Kamu kasih itu jamnya itu di depan meja kamu itu. Kamu bicaranya 10 menit, 15 menit. Kalau sidang lah biasanya saya minta 10 menit tuh. Oke ya. Kemudian bagi peserta seminar gitu ya. Seminar itu kalau hadir itu tidak hanya sebagai menggugurkan kewajiban, kayak kamu kalau sholat itu cuma jengkang-jengking wis rampung yang penting gugur kewajibannya, bukan. Ya, kamu cermati itu, kasihan temenmu itu udah bicara 15 menit kamu diem aja itu kayak orang apa. Ini kasihan yang bicara kan, gitu. Jadi kamu cermati, kemudian kalau kamu pengen tanya ya tanya, kalau kamu pengen kasih masukan, kasih masukan. Kasihan orang 15 menit udah ngomong sampai lambenya lower gitu, kering lidahnya, kamu sih diem aja. Malah kamu sampai tidur-tiduran, lihat apa, menatap langit-langit kos-kosan sambil merenung. Siapa? Adalah wujud apa? Presentasi akhir itu wujud apa? Wujud tanggung jawab penelitian. Jadi itu merupakan wujud tanggung jawab penelitian yang harus dilakukan. Ya, bentuk tanggung jawabnya itu adalah mempresentasikan hasil penelitiannya ke publik. Ya, kalau sekarang kan publiknya, kalau kampus ya, kalau kamu masih di tingkat S1 ya publiknya itu teman-teman kalian itu. Ya kalian yang support lah, memberi masukan yang baik, yang membangun kan gitu. Oke, kalau saya nggak akan tanya, karena saya masih ada sidang kan, saya tanyanya di sidang. Kalau saya tanya di sini, mas sidangnya nanti. Iya. Itu. Oke, ada yang mau disampaikan? Yuda, mana mukamu tuh Yuda? Oke. Ini yang nggak kelihatan mukanya berarti Edi, Adinda, Dwi, Rizky, Claudia, Wahyu Nur, Zulfa. Oke, sekarang untuk akhir, silakan semuanya on cam. Mas Rendra mohon untuk di screen capture. Oh, oke, Pak. Yang hadir hari ini, kemudian tolong di WA-kan ke saya. Kemudian recordingnya kalau sudah selesai mohon juga untuk disampaikan ke saya. Oke, jangan lupa lihat YouTube saya, harusnya ada yang lihat tambahnya di 24 orang. Oke, ya silakan di screenshot Mas Rendra, kasih senyum yang terbaik malam hari ini. Oke, senyum yang terbaik itu yang pakai masker, Mbak Dwi ngapain di kamar pakai masker, Mbak? Kasih senyum. Baru flu, Pak. Ya, Baru flu. emang di sebelahmu ada siapa? Ada anak. Oh, ya. Oke, kasih senyummu yang terbaik. Ya. Iya. Oke, sambil kasih aplaus ke Mas Rendra ya. Mas Rendra. 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mas Rendra. Tetap semangat teman-teman sekalian, jaga kesehatan ya. Gunakan waktu kamu yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rinjo. Waalaikumsalam. Teman-teman. Ya. Ini berarti. Nggak hilang aku. Buat siapa gitu? Tos. Ada Zaki Pamungkas.
Sudah direkod belum, Mas? Oh, Pak. Sudah direkod belum? Ampun, Pak. Izin live ya? Oke. Oke. Terus nggih, Pak. Sukses selalu. Oh, Bapak itu apa itu? Mahasiswa ya, Pak? Apa? Orang sing takon nek. Ora toto, Bang. Nih, saya kira apa nek arep toto. Isi meneng. Nembur. Terus, ngono, mati apa itu? Mana itu? Wis buka Word sih. Ben Tambah tinggi sih, Rai. Bukan. buka Word sih. Oh ya wis. Aman toh? Mandali. Wis tuh itu. Oke, ini ya kameranya. Wale Mas Wendra. Oke, makasih Mas Yuda. Awet guys. Lagi teko jai, penjibuk madang. Rizdi. Nur Rashid. Baik lo bisa. Bang. Ini simpen yang bilang. Elang. Simpen yang di. Perawatan yang data depo yang E. Oke. Langsung aja. Mana Bang? Oh, gue sih. Apa nih? Burungi. Si. Atlikur. Ketiwa ya Pak ini ya? Udah mau toh? Kamu mau stop kan mau? Hajinya apa ya? Coba.